Ya, udah 3 tahun ya Honda HR-V beredar. Dan dengar-dengar mau ada yang baru nih. Jadi bagi para pencinta diskon, saat yang tepat ngambil yang ini karena diskonnya mantep. Dan lagi ada program extra benefit ya, 15 juta tambahan dari diskonnya. Sekarang kita bahas kenapa ya, biarpun udah banyak rivalnya, HR-V ini penjualannya tetap moncer dan stabil. Kebanyakan kan mobil yang hype awal penjualan bagus, tapi habis itu penjualannya meredup ya. Kalau ini tetap stabil hitungannya HR-V. Pertama tentunya karena brand H tegak ini ya. Jadi Honda tuh dulu cuma jualan Accord dan Civic ya, sampai 90-an awal, di saat brand-brand Jepang lain tuh jualan mobil dengan nama-nama hewan. Jadi dari brand tuh dia dianggapnya lebih prestis, karena dulunya cuma jual Accord dan Civic aja. Nah, di generasi ini juga headlampnya udah cantik ya, shine sequential dan sudah full LED sampai ke fog lamp. Kalau generasi sebelumnya kan bisa dibilang salah satu mobil termahal yang lampunya masih multi reflektor halogen ya, untuk yang 1500 cc nya. Mesinnya juga nih Honda tuh hampir semuanya ya 1500 cc 4 silinder ini. Bedanya ada turbo dan non turbo. Jadi mesinnya dari part aman. Berikutnya pelek. Nah, orang kan udah mulai pada bosen ya sama two-tone. HR-V ini termasuk menggebrak ya. Dia peleknya single tone warna gunmetal, dan bannya juga bukan ban eco-ecoan ya. Ini bannya pakai Alenza. Dan dia atap panoramik yang gede banget ini sampai kaca belakang, nggak cuma di varian tertinggi. Varian 1.5 SE ini juga dapat atap panoramik. Akses smart key-nya juga udah yang sensor sentuh ya. Genggam aja buat unlock, sentuh buat lock. Dan yang mantep, ADAS-nya tuh all type. Jarang-jarang loh ini. Biasanya ADAS all type yang komplit sampai adaptive cruise control dengan line keep assist ini cuma di tipe tertinggi. Kalau di HR-V ini all type ya sampai tipe terbawah, mantep banget. Dan bagi yang suka knop-knop gini, HR-V masih nyedia ini, karena kebanyakan sekarang semua di layar ya. Dan enak ini, knopnya tuh clicky banget ya. Pengatur arah semburannya juga lengkap, ada rear defogger juga. Ini juga dari generasi sebelumnya HR-V pelopor ya, electric park brake dengan brake hold. Di sini juga dia ada hill descent control. Dan Honda juga pelopor ya, black plafon yang mewah ini. Sampai ke mobil-mobil merakyatnya dikasih black plafon ini. Dan sekarang produsen-produsen lainnya mulai ngikutin ya. Dan mantapnya HR-V justru dikasih lampu di vanity mirror. Nah ini malah nggak ada ya di kakaknya. Di sini juga udah LED lengkap ya sampai driver. Ada vanity mirror dengan lampu. Laci juga udah yang sofa pening. Dan HR-V ini nggak ada yang 2 airbag, karena dia minimal 4 airbag. Ini udah standar baru ya. Bahkan sampai ke BR-V ya, tipe termurah tetap dikasih 4 airbag, termasuk airbag di kiri kanan kursi depan. Ini ciri khas dari generasi sebelumnya ya, handle belakang yang tersembunyi tetap dipertahankan. Akomodasi belakang juga lengkap ya. Seat back pocket nih kiri kanan ada. Bahkan ada yang kecil nih ya buat handphone. Selain seat back pocket tentunya juga ada kisi AC, kiri kanan dapat, dan ada USB Type A ya untuk charging, nggak cuma satu tapi 2. Dan lampu baca yang di belakang canggih nih. Selain LED dia yang model sensor sentuh ya, ini kiri kanan. Ini atap panoramiknya yang gede banget sampai belakang sini. Dan handgripnya juga lengkap ya. Beberapa mobil kan driver nggak dikasih, nah di HR-V ini dikasih nih. Akomodasi belakang di kursinya, kalau headrest 3-3-nya adjustable, ada armrest dengan 2 buah cup holder standar ya, banyak mobil udah ada.
Nah di HRV ini ada kelebihan ultra seat. Kalau ngangkut barang bawaan lebih tinggi, dia bisa ya, ini tinggal kita angkat, dilipat ke sini kayak gini. Porsinya juga sama kayak pelipatannya ya, 40-60. Pelipatannya pun bisa rata ya. Dia mekanismenya unik ya, dudukannya tuh turun ke bawah, jadi dia rata bagasi. Rem belakang juga cakram. Sampai lampu bagasi ya udah LED, dan dia tetap ngasih ban serep yang full size ya, velg alloy juga. Sampai lampu plat nomor pun sudah LED. Biasanya di beberapa mobil ini terlewatkan. Sensor parkirnya juga udah yang rata body. Dan soal desain sih selera ya. Cuma HRV ini desainnya timeless ya. Dia mengotak ini tapi jadi bagus, jadi lebih gagah. Lipatan belakang juga 60-40 ya, ini yang porsi 60 nya, dan tentunya ultra seat juga. Nih dia rata sampai bagasi. Akses marki juga ada di sisi penumpang depan. Dan selain USB ya, untuk charging, untuk connected unit, tetap ada port outlet yang model bulat di sini. Dan dia ada kamera lane watch ya, yang ketika ngesen dia otomatis aktif. Posisi kamera lane watch-nya ada di sini. Selain itu juga masalah akomodasi ya. Honda ini kan selain ultra seat juga terkenal lega ya. Jadi bagasinya gede, baris keduanya juga gede. Nah, itu menurut saya kenapa HRV tetap bisa bersaing dengan rival-rivalnya, biarpun udah banyak bermunculan. Kalau menurut kalian apa? Share ya di kolom komen. Oh iya, hampir kelewat remote engine start juga ya, karena rivalnya sesama brand Jepang yang termasuk brand terbesar itu masih belum ngasih fitur ini nih. Dan ini guna banget ya. Saya pernah pakai BRV dari gedung seberang lantai 8 bisa ngidupin BRV yang posisi lagi di seberangnya di parkiran. Enak nih pakai ini sampai mobil AC udah dingin, karena dia remote engine startnya sekaligus ngidupin AC.